Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Kusnadi. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Kota Makassar. Saya ambil jurusan di Prodi Manajemen. Yang terhormat Bapak Hari Rianto, dia adalah dosen pengampu statistik 2. Saya akan menjelaskan materi-materi secara singkat yang judulnya adalah abstrak. Abstrak adalah pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Tujuan dan manfaat penelitian itu terbagi 3. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh rasio lancar terhadap saham, perusahaan, perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh rasio cepat itu terhadap saham, perusahaan-perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh rasio kas itu terhadap saham perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun juga harga saham. Harga saham itu adalah surat tanda bukti atau tanda kepemilikan terhadap suatu perusahaan, suatu perseroan terbatas. Transaksi jual beli saham atau disebut dengan share merupakan instrumen yang paling dominan di perdagangan. Contohnya, jika nilai pasar suatu saham lebih tinggi dari nilai instruksinya, berarti saham tersebut tergolong mahal. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perdagangan itu dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pada tahun 2015 sampai 2016. Metode yang digunakan dalam pengambilan itu sampel yang metode purposive sampling. Contohnya itu perusahaan perdagangan dan jasa yang terdaftar di B pada tahun periode 2015 sampai 2016 itu berjumlah 93. Perusahaan yang datanya tidak lengkap dan outlist sehingga jumlah sampel dalam penelitian 67 perusahaan. Ada juga variabel penelitian. Variabel penelitian itu adalah rasio lancar. Rasio lancar itu merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendek. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua itu rasio cepat. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menutup utang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih cepat. Rasio cepat terdiri atas utang dan surat-surat berharga yang dapat direalisasi menjadi uang dalam waktu relatif pendek. Persediaan tidak diperhitungkan karena dipandang memerlukan waktu relatif lama untuk direalisasi menjadi uang dan tidak ada kepastian apakah persediaan bisa terjual atau tidak. Kesimpulanku adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara rasio lancar terhadap harga saham. Berarti hipotesis itu pertama ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio lancar tidak selalu dipertimbangkan oleh pihak investor dalam melakukan investasi saham. Dengan demikian, naik atau turunnya rasio lancar tidak berpengaruh terhadap harga saham.